yang dibuat oleh Pak Jokowi atau mendekam di penjara. Makanya saat ini banyak sekali orang-orang yang tertangkap sebagai maling uang negara. Itu berkat siapa? Berkat Pak Jokowi. Suka tidak suka itu harus diakui. Pak Prabowo pun mengakui kok. Hanya saja memang ada orang-orang tertentu yang mengatakan, wah, ditangkapnya maling-maling itu bukan karena Pak Jokowi, tapi karena Pak Prabowo. Tidak. Pak Jokowi ini ketika beliau memimpin Indonesia, Pak Jokowi sudah nandain mana orang-orang yang nggak taat, mana orang-orang yang tetap menjalankan operasi-operasi jahat, dicatat. Makanya Pak Jokowi bilang, di kantong saya ada 11.000 triliun. Dan beliau di akhir pidato ini mengatakan, kita, kalau saya rangkum ya, kita butuh seorang pemimpin yang berani eksekusi, yang berani menjalankan program-program, bukan hanya omong-omong doang. Kenapa video ini beliau buat? Ini dalam rangka beliau memberitahukan kepada kita semua, kepada pejabat-pejabat di tanah air, bahwa beliau maunya nanti pengganti beliau adalah orang yang tegas, yang berani, yang menjalankan program-program berkelanjutan. Melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah ada. Bukan dari nol lagi gitu. Makanya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang hadir di sini mendukung Prabowo Gibran. Karena memang apa yang diucapkan Pak Jokowi ini masuk akal. Selama ini, estafet kepemimpinan tidak ada berkelanjutan. Pak Soeharto lengser, punya bangunan tol di daerah Kalimalang itu yang mangkrak tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Sampai era SBY tidak membangun, tidak dilanjutkan itu yang mangkrak-mangkrak. Dibiarkan saja terbengkalai. Bendungan-bendungan mangkrak dibiarkan saja. Bangunan-bangunan PLTU, PLTA mangkrak dibiarkan saja. Di era Pak Jokowi dibangun semuanya. Yang di Kalimalang sudah jadi namanya becak kayu. Walaupun itu buatan swasta dan mahal, tapi itu berjalan, dilanjutkan. Sehingga apa? Kita melihat bahwa Pak Jokowi ini serius. Pak Jokowi ini serius membenahi negara. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. 8,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Lihat, saya baca di berita, ini di negara yang lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang seharusnya bisa menjadi guru, saat ini menjadi tukang sapu. S2. Negara di Afrika di 2015 juga mendapatkan bonus demografi. Tapi dalam 7 tahun justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6%. Saya tidak usah sebut negaranya mana, tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis. Bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visi taktis, strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain, punya strategi besar tapi strategi taktis yang dulu-dulu kita nggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri BPN Bappenas, sudah lebih taktis dan lebih detail, karena kita berhadapan
dengan kompetisi